Kamu tau gak sih ada kayak 3 months rule gitu? Oh my god, ya lagi. I know semua orang ngomong itu kayak kalau 3 months habis itu gak ada apa-apa. Nothing. Itu bener gak sih? So aku sempat menerapkan itu kayak pengen coba deh yaudah 3 months rule, 3 bulan dulu deh gitu kan. Tapi ternyata gak nyampe. Hello channel, welcome back to my guys. Aku Maisha Kana. Jadi kembali lagi aku akan ngobrol tentang EP aku yang berjudul Katanya Bahagia Jatuh Cinta. Dan kali ini aku akan ngobrol tentang lagu 1.2 yang aku nyanyiin bareng Asa di sini. Hello. Aku ditemenin, kita ngobrol-ngobrol ya. Kan judul EP-nya Katanya Bahagia Jatuh Cinta kan. Jadi kalau menurut kamu sendiri apa sih momen jatuh cinta? Bahagia jatuh cinta Kayak the ya. happiest moment kalau lagi jatuh cinta. The tuh happiest apa? moment. Pas awal-awal banget lagi. Kayak honeymoon phase gitu loh. Oke. Ngerti gak sih? Masa abis jadian gitu? Iya, abis jadian. Kayak abis jadian terus masih yang suka masih ngedate kesana kemari gitu seru kan. banget. Terus sebelum harus kayak menyesuaikan dengan kehidupan masing-masing, terus kesibukan masing-masing. Jadi kayak menurut aku paling bahagia tuh pas awal-awal abis jadian. I see. Tapi setuju gak? Aku gak tahu, aku belum pernah pacaran. Serius? Jadi aku mendengarkan dari teman-teman yang dari tadi aku ajak ngobrol. Jadi makanya kenapa judulnya katanya bahagia Iya, jatuh itu dia, cinta. itu Jadi kalau mau mencari jawaban betul, dulu aku gitu mencari ya. Jawaban, kan katanya. Kan Bener katanya, gak? bener Gitu gak kan. sih? Terus nyamanya kapan? Makanya EP ini keluar. Ya gitulah. Tapi ini menurut kamu sendiri kayak mungkin dari pengalaman or something or personally, kalau PDKT tuh biasanya berapa lama gitu? Kayak gimana ya? Tapi kan beda-beda kan buat setiap orang. Kamu tau gak sih ada kayak 3 months rule gitu? Oh my god, ya lagi. I know semua orang ngomong itu kayak kalau 3 months habis itu gak ada apa-apa. Nothing. Itu bener gak sih? Aku belum membuktikan teori itu ya. Oke. Cuma aku sempat percaya sama 3 months rule itu karena kata orang tuh kayak bisa ngelihat orang bener-bener jati diri dia pas deketin kita tuh setelah 3 bulan gitu kan. Kayak 4 bulan, around 4 bulan gitu loh. Jadi kayak lihat ini bener-bener niat deketin gak sih apa kayak love bombing doang gitu kan. Love bombing. Gitu kan kata orang. So aku sempat menerapkan itu kayak pengen coba deh yaudah 3 months rule, 3 bulan dulu deh gitu kan. Tapi ternyata gak nyampe. Jadi kayak ternyata aku tidak menjalankan prinsip gitu. karena udah Sebelum ngerasa itu, klop gitu loh. ya, okay. Kayak saking klopnya, udahlah kayaknya gak ada bedanya deh kalau misalnya pacaran sekarang atau nanti. Iya. Gitu. Karena Jadi emang udah cocok ya. langsung udah cocok. Kayaknya udah deh gas aja. Jadi aku gak jadi nunggu 3 bulan. Wow. Gitu. Oke. Tapi gak tahu ya, memang banyak orang yang percaya si 3 months rule itu. Tapi ya emang butuh waktu sih untuk benar-benar kenal sama orangnya pasti. Benar. Karena ada juga kan maksudnya kalau terlalu cepat tuh kayak kita menilainya terlalu cepat, terus tiba-tiba pas udah jadian dia kayak beda orang. Nah iya, gitu kan. makanya kita kan harus tahu kan kayak dia orangnya kayak gimana. Betul. Jadi tapi menurut kamu apa hal yang harus kamu tahu dulu tentang dia sebelum kamu merasa kayak oke, aku siap jadian gitu? apa ya? Aduh ini pertanyaan sulit lagi. Ya, soalnya hopeless romantic gitu. Oh my god. So hopeless romantic, iya sih. Jadi kayak aku value love banget gitu loh. Jadi kayak enggak yang makanya lumayan banyak pertimbangannya. Cuma yang bikin aku yakin gimana ngelihat dianya sih. Maksudnya dianya bener-bener enggak sama aku sungguh-sungguh enggak. Itu tuh aku ukurnya dari ya effort dia, terus gimana sikap dia on daily basis gitu kan. Kayak supportive enggak, terus juga mendahulukan aku enggak, respect aku enggak. Kayak gitu sih. Tapi aku enggak ada satu spesifik hal yang bikin aku kayak yakin gitu. Tapi aku melihat orangnya aja. Entah kenapa kayak kalau orangnya yakin aku tuh somehow kayaknya oke deh, yakin deh gue juga gitu loh. Kalau misalnya dia nggak, pasti karena kan ada beberapa orang yang ngasih mixed feelings gitu Iya, kan. kayak mixed signals gitu kan. Mixed signals gitu kayak misalnya tarik ulur gitu gak sih? jadi kayak lu mau deketin gue gak sih atau kayak dia gak jelas gitu. Iya, Dia kadang begini, dia kadang begitu. Ya kan gitu jadi bingung kayak harus konsisten juga ya. Nah itu dia konsisten. Nah itu sih kayaknya kata-kata yang paling Yes. paling tepat tuh konsisten. Kalau dia konsisten sama kita, itu jadinya aku yakin. Jadi kayak harus ngelihat dia as a person, terus cara dia treat kamu juga kan. Betul. Iya. Tapi ada gak sih kayak satu hal yang
ini nggak harus kayak bisa in general aja, kayak satu hal tentang orang atau cowok yang bikin ilfeel gitu. Ih. Banyak lagi apa ya? Apa tuh? NPD sih. Jangan pernah berurusan sama orang NPD. Emang kamu Thank you, pernah? terima kasih. Enggak, cuma kayak aku banyak denger tentang itu terus kayak enggak dulu sih. Jauhkan saya dari orang-orang seperti itu. Kayak banyak udah baik cerita gitu Iya, ya aku orang-orang banyak sama denger. NPD. Jadi kayak selalu apa ya, ujung-ujungnya mereka ngomong gak didengerin kayak gitu Bener kan. lagi. Capek sih kayak Karena gitu. mereka selalu ngerasa mereka yang bener. Bener. Biasanya kalau orang kayak gitu udah manipulatif juga. Gaslighting udah juga tinggalin gitu. pulang, Jadi udah pulang. paket komplit gitu Paket kalau udah komplit. Real, NPD ya for kayak. real. Enggak dulu gitu. Oh my god. Ini kan kayak kalau udah in a relationship kan. Tapi pernah gak sebelumnya kayak di posisi kayak misalnya kita terlalu cepet baper nih sama orangnya. Tapi ternyata orang ini tuh sebenarnya nggak benar-benar serius gitu, kayak sebenarnya belum siap kayak in a relationship tapi kitanya baper duluan. Itu pernah gak? Enggak pernah lagi. Nggak pernah. Enggak pernah. Jadi selalu ngeliatnya dari dianya justru kan. Iya. Kayak bapernya tuh pas udah ngeliat dia kayak gimana gitu kan. Iya ngerti. I get that. Tapi kamu pernah dari posisi itu? Personally aku belum pernah sampai yang deket yang gimana. Jadi kayak aku nggak bisa bilang pernah juga. Cuman ya kalau baper ya semua orang juga jelas baper. Cuman kayak karena sampai yang kayak tapi dia sebenarnya belum siap dalam hubungan tuh aku belum pernah sampai fase itu gitu. I see. Kayak gitu. Nah, ini cuman berandai-andai aja. Kayak if there's a situation kayak gini, what would you do? Kalau misalnya kita udah kayak yakin banget sama pacar kita, tapi ternyata ada orang yang kayak nggak restuin gitu. Ini aku juga mau jawab sih sebenarnya. Oke. Kira-kira what are we gonna do? Tapi susah sih. Karena Tough kayak kalau udah suka situation. sama orang tuh, Aduh iya lagi. susah. Susah. Karena aku juga gitu. Aku tipe yang kalau udah suka, udah sayang, kayak semua hal dilakuin. Maksudnya apa ya? Diusahain gitu. Iya, kamu akan coba membuktikan gitu ya kan. Jadi kayak nggak bisa, pokoknya harus sama dia. Kalau maunya sama dia gitu kan. ngerti banget sumpah. Gitu. I get that so much. Oke, next guys, kita akan memainkan sebuah game. It's gonna be truth or dare. Tapi dare cuma satu. Jadi kalau misalnya kita gak mau pilih truthnya, kita harus ngelakuin si dare itu yang adalah reply IG story random. Halo, masih ingat aku nggak? Jadi itu dare-nya ya. Jadi kalau nggak mau jawab truth, harus dare itu. Gimana cara kamu nolak cowok yang deketin kamu tapi kamu nggak suka? Ini truth nih. Ini truth. Aku tuh paling gak enakan lagi orangnya. Iya sama lagi kayak tapi sampai sekarang belum pernah belum pernah ngalamin yang kayak sampai Belum dia sih. confess tuh belum pernah. Tapi kayaknya kalau dihadapkan dengan itu bingung gak sih Iya lagi. ngomong apa kayak Aduh gimana ya? tapi lebih mending kamu ngomong kan kayak kamu nggak suka daripada daripada iya aja kayak kita balas terus malah jadi yang kayak lead iya gitu ya, leading on si orang itu si orang ini gitu nggak mau tanpa kan? kejelasan gitu. Enggak sih, aku nggak mau jadi yang jahat gitu. Exactly. Takut karma. Yang mending kita kasih tahu. Mending kasih tahu sih dari awal. Kalau misalnya aku beneran ada di posisi itu ya. Tapi dia udah confess nih ceritanya. Bilangnya kayak ya terima kasih dulu ya. Thank you, maksudnya kayak thank you udah suka. Tapi Iya, maksudnya iya. maaf, aku nggak bisa. Tapi aku setuju sih kayak harus bilang nggak bisa juga yang kayak Iya. sebenarnya mungkin kita nggak berintention untuk kayak ngasih signals yang kayak misleading gitu, tapi ya harus dijelasin. Benar, Karena- itu harus sih. Jahat sih guys. Jahat kalau tiba-tiba ghosting gitu kan. Iya, jahat. Makanya. Next, truth adalah kalau kamu bisa ngasih lagu 1.2 koma ke yang pernah deketin kamu mau kasih ke siapa? Sebutin inisialnya aja. Apa sih? Ini mah dare gak sih? Ini kayak dare Ini gak sih? dare dong. Ya udah kalau aku harus jawab, ini aku pacarku aja yang inisialnya Kak. Oh. Karena aku sempat mengalami posisi itu loh. Oh iya? Kayak dia deketin aku, terus habis itu aku kayak sebenarnya kayak cepet gak sih gitu. Aku menurut aku itu masih kayak cepat. Tapi ujung-ujungnya aku terima juga, karena aku udah yakin gitu sama dia. Oke. Gitu. Tapi itu jatuhnya dare ya guys. Iya. Dare sebenarnya. Tapi kalau bisa jawab pacar sendiri. Next, truth adalah siapa orang pertama yang harus kamu kasih tahu every time kamu naksir seseorang? Kayak orang pertama yang kita cerita. Ih, siapa ya? Ih, sumpah kadang soalnya aku kayak mendem aja gitu lagi. Bentar. Sebenarnya apa ya? aku tipe yang awalnya mendem. Tapi kadang tuh aku nggak bisa
Kayak kadang kayak tapi kayak pengen cerita gitu gak sih? Iya lagi, kayak iya kalau lagi lagi. suka sama orang tuh kayak aku butuh support. Tapi pernah gak Butuh kayak support. suka sama orang terus ngasih tahu terus gak jadi akhirnya? Pernah, sering. Ya orang gak pernah, jadi kayak sering. Kadang gitu kan, kata orang kalau ngasih tahu orang tuh malah jadi gak jadi Sumpah, gitu. tapi emang teorinya gitu tau. Kayak banyak orang yang bilang, semakin banyak orang yang kamu bilang kamu naksir sama orang, itu makin gak jadi. Makin gak jadi. Makin itu kayak banyak, gak tahu kayak semesta tidak mendukung Kayak gitu pamali lah. aja gitu, Iya, nggak boleh cerita. Tapi gemes nggak pengen cerita. bisa. Iya kayak ini harus apa sih guys, kayak gitu Aku tidak bisa kan. menyimpan perasaan ini sendiri, bisa Sama gila lagi, gitu. aduh. Tapi kalau disuruh jawab siapa? Banyak sih teman-teman aku. Banyak Temen sih, deket nggak sih. bisa satu orang Like doang. my teman-teman cewek gitu. Iya, benar. Karena kan biasanya kita kayak punya grup gitu kan. Iya. Langsung ngasih tau kayak Iya. di grup gitu. Kayak Guys, ups gitu. Ups nggak sengaja ngasih tahu tapi emang pengen ngasih tahu sebenarnya. Betul, sama. Diam-diam bilang jangan ngasih tahu, nggak bisa. Tapi nggak bisa lagi, nggak bisa. Baru kayak sehari gitu. Iya lagi bener. Baru kayak 2 jam. Nggak tahu Gak nyampe deh. sehari ya. Iya. Oke, next truth adalah Next truth. kapan terakhir kamu baper sama seseorang tapi kayaknya orang itu belum siap buat pacaran? Belum pernah yang kayak gitu. Bener ini aku jujur ya, aku belum pernah baper sama orang sampai yang maksudnya kayak Orang itu belum. mendekati sebuah relationship gitu. Jadi Iya I lagi. cannot really answer. Aku juga. Ya. Heeh. Oke, ini jujur ya. Kita gak dapet dare. Oke, truth again. Apa ketakutan terbesar kamu yang bikin kamu gak siap untuk deket atau jalin hubungan serius sama seseorang? Oh Susah my banget God. pertanyaannya. Oh my god, ini Bang. mulai deep gitu ya. Iya, Ketakutan Let me think terbesar. about this. Sebenarnya belum mikir ini juga lagi. Karena maksudnya kamu belum pernah like in a real relationship. Iya, dan gak pernah yang sampai kayak harus decide gitu. Jadi belum pernah terlalu mikirin Jadi kayak sih. kamu belum ada PTSD nih dari PTSD dari hubungan sebelumnya gitu Enggak, kan. belum, paling cuman kayak deket aja sama orang gitu. Tapi kalau abis dekat gitu ada nggak kayak trauma-traumanya juga? Ada juga pasti, ada. Apa Masa nggak tahu. Sebenarnya kayak antara deket sama orang tapi juga kadang-kadang experiences yang kayak dianya nggak sukain balik. Terus akhirnya I kayak see. malu sendiri lagi. Iya, bener. gitu. Jadi kayak Paham. ya udah itulah yang terjadi. Tapi kalau tentang gak siap jalan hubungan sama seseorang, mungkin kalau aku ya lebih ke gini, aku nggak yakin aku sesuka itu sama dia gitu. Oh jadi kamu kayak meragukan diri kamu. Aku meragukan diri aku sehingga aku memutuskan kayak jangan dulu karena aku takut aku nyakitin dia. Malah nyakitin. Wise banget ya kamu ya. Kayak Hebat. aku nggak mau banget gitu. Jadi kayak Hebat. jangan dulu deh gitu. Bagus itu Mungkin wise. itulah Itu wise. jawaban Jadi biar aku. nggak orang lain jadi korban gitu. kan. Iya, jangan. Benar. Jangan. That's all the truth. Karena kita jujur, kita nggak dapet dare ya. Kita nggak dapet dia. Nggak sangat mau jujur, dia. nggak usah ya. Gak usah, kita jujur. anaknya. Jujur. Oke, kita rela menjawab karena pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya emang apa ya, questions yang sebenarnya in a relationship semua orang pasti punya opinion yang ya Benar. sendiri-sendiri, so Betul. it's okay. Kan ini tentang bahagianya jatuh cinta ya. Masa Alsa sendiri kan lagi bahagia jatuh cinta. Iya dong. Itu dia. Jadi, again, aku tuh seneng banget dengerin orang cerita tentang their love experiences. Karena aku pengen tahu juga kan kalau orang sedang bahagia jatuh cinta tuh kayak gimana. Sedangkan EP aku kan berjudul Katanya Bahagia Jatuh Cinta. Makanya aku ngobrol dan nanya-nanya sama orang-orang. Untuk membuktikan juga bener apa enggak gitu. Yeah, that was our truth or dare yang sebenarnya cuma truth. Dan Bukan juga obrolan order. kita yang seru banget. Oh my god. Terima Seru. kasih Thank sudah you datang dan juga. mau ngobrol-ngobrol sama aku dan juga nyanyi 1.2 koma. Iya aku suka banget lagi lagunya. Thank you. 1.2 koma ini ada di EP terbaru aku, Katanya Bahagia Jatuh Cinta, yang sudah keluar di semua digital platform. Jadi guys dengerin. Thank you Okay. so Thank you, much. Kita Mimi. say bye juga ke yang lagi nonton. Bye bye. Bye guys. See you.